Jadi kalau dilihat dari kejadian-kejadian di Bluebird itu sebetulnya dari hanya 10 ya mungkin 12 tahun itu kita bergerak dengan tenang. Kalau dilihat riwayatnya, kalau dilihat riwayatnya ada 4 pengusaha pendiri, semuanya mempunyai peran masing-masing. Ada yang berperan untuk sebagai direktur teknik dan yang mempunyai izin sebelumnya, izin taksi yang merupakan persyaratan. Ada yang punya relasi di bank, kembali lagi sebagai persyaratan. Ada yang punya pool taksi juga sebagai persyaratan. Jadi sebetulnya pada dasarnya ini masing-masing memang sangat dibutuhkan. Namun apa yang terjadi? Didirikan PT Bluebird Taksi didirikan pada tahun 1971. Pada tahun 1983 sudah ada kejadian yang terbukti memang menegangkan, yaitu seorang pendiri, pemilik, dan direktur teknik itu tergeser, namanya Pak Teguh Bidewan, itu dalam 12 tahun. Setelah itu ternyata tahun 1991 tergeser lagi, seorang pendiri lagi, pendiri, pemilik, dan komisaris. Dan berikutnya mulai dari tahun 2000 terjadi kejadian-kejadian yang lebih menegangkan kalau dua pengusaha ini tergeser dan minggir. Jadi sudah 50% nih hilang dari keluarga pendiri. Kemudian ada lagi seorang yang meninggal pada tahun 2000 dan 13 hari setelah meninggal tiba-tiba ada rapat yang tidak lazim dan di situ sudah terjadi kecurigaan sehingga dibuat strategi untuk bisa lari dari ruang rapat. Untunglah betul-betul berhasil untuk lari dari ruang rapat pada saat sudah muncul ketegangan dan pendekatan pada pemegang-pemegang saham itu, pada istri dan anak pemegang saham itu. Kemudian berhasil lari keluar ruangan. Walaupun berhasil keluar ruangan, tapi tetap dilakukan pemukulan, tindak kekerasan, dan di situ ada security yang cukup banyak dan ada orang-orang karyawan yang menonton. Tapi rupanya juga tidak peduli. Bahkan ada yang setelah itu minta mengundurkan diri setelah melihat tata cara dari Bluebird. Pemegang saham ini atau istri dan anak ini akhirnya tidak berkutik dan pada tahun 2015 sahamnya didilusi dan tidak berani berbuat apa-apa. Sedangkan terhadap saya tahun 2000 itu terjadi tindak penculikan. Itu semua ada dokumentasinya. Kenapa? Karena penculik itu akhirnya ada ketidaksepakatan setelah 1 tahun dan tidak berhasil menculik dan semua dibeberkan dalam suatu notulen rapat, mulai dari notulen rapat, rencana penculikan, apa yang harus dilakukan, semua dibeberkan dan semua diucapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga dilaporkan ke notaris untuk didokumentasikan. Dan ini semuanya dengan cap dan sudah sah. Kemudian apa yang terjadi lagi? Ibu saya meninggal, akhirnya yang dilakukan ya saham warisan. Saham warisan dimainkan lagi. Jadi di pengadilan negeri itu ada harta peninggalan. Harta peninggalan itu seharusnya dihadirkan oleh semua pemegang warisan atau semua yang ikut, ya prinsipnya semua pemegang warisan harus ikut. Tapi yang terjadi saya tidak dilibatkan. Tapi untung masih terdeteksi dan akhirnya terjadi proses pengadilan. Lalu setelah itu apa yang terjadi lagi? Penangkapan saya oleh polisi dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ternyata penangkapan itu harus dilakukan
sampai proses penyidikan selesai. Bayangkan berapa bulan ini. Sangat beruntung bahwa saya berhasil untuk meminta bantuan ke BIN, di mana seorang pejabat BIN meminta supaya saya bisa melapor tanpa ditangkap. Dan mereka menjamin bahwa saya tidak akan lari dan saya tetap akan pergi ke proses kepolisian untuk diproses. Dan akhirnya terjadi proses kepolisian yang tidak jadi ditangkap, walaupun perintahnya wajib ditangkap sampai proses penyidikan selesai. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi kemudian tahun 2001, tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya saham bisa diambil. Oh my Orang God. merasa aneh. Bagaimana caranya? Sebetulnya cara mereka itu sangat sederhana. Cukup dengan memanggil notaris, saya tidak dilibatkan. Dan tiba-tiba saham saya hilang. Ini fakta yang terjadi, semua dengan bukti akte notaris. Lalu tahun 2015 saham saya dijulisih lagi, sehingga saham total yang dimiliki oleh saya yang tadinya 21% adalah saham saya pribadi, 6,67% adalah saham warisan, semua total 27% lebih, itu akhirnya tersisa hanya kurang dari 1%. Inilah kejadiannya. Jadi itu saya laporkan, sudah dilaporkan, sekarang masih diproses di Mabes Polri. Sudah cukup lama, tapi saya harapkan proses ini tetap berjalan. Sekarang terjadi lagi sesuatu, saya nggak tahu disebutnya apa pengadilan kocak, pengadilan aneh, pengadilan kalau dari pengacara mengatakan ini peradilan sesat. Kenapa sesat? Kita bisa bayangkan bahwa PT Bluebird Taxi yang demikian besar ternyata tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik nomor 1995 maupun nomor 42007. Dan ini ada surat tertulis dari Kemenkumham bahwa PT Bluebird Taxi tidak terdaftar. Kenapa tidak terdaftar? Inilah manipulasi untuk mengalihkan merek dagang atas nama mereka, dan masih kejadian-kejadian lain. Tapi yang jelas tidak terdaftar untuk kepentingan manipulasi. Tapi ya tetap saja kemenangan ada di mereka. Jadi kadang-kadang saya pikir ini pengadilan apa ini? Tapi kita lihat lagi setelah ini sudah ya berjalan seperti itu, tetap saja tahun 2013 dengan dasar PT Bluebird Taxi yang tidak terdaftar, yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang, tetap mengajukan gugatan. Mestinya ya katanya sih ini pengadilan sesat. Kalau saya bilang ya pengadilan kocak lah. Kalau dilihat nanti baru lihat kocaknya di mana. Jadi pengadilan ini juga dikuasakan, kuasanya adalah seorang direktur, itu adik kandung saya. Kenapa saya anggap aneh? Kenapa enggak saya sebagai direktur? Saya kan juga direktur. Lalu siapa yang berhak? Kalau menurut peraturan harus dilakukan oleh rapat umum pemegang saham yang memutuskan, bukan seorang direktur. Lalu akhirnya tetap pengadilan mengizinkan, walaupun bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam pasal undang-undang. Kemudian pasal juga menyebutkan bahwa jika berkepentingan itu juga tidak boleh. Sedangkan adik saya kan berkepentingan. Dia mempunyai perusahaan yang sama, yaitu PT Bluebird, dan tiba-tiba muncul PT Bluebird Taxi juga secara diam-diam. Dan itu tetap namanya kepentingan, benturan kepentingan. Coba kita lihat di jalan, warnanya sama, mereknya sama, logonya sama, apa-apa sama, tapi menggunakan semua fasilitas dari PT Bluebird Taxi. Lalu ini isinya apa? Lebih lucu lagi. Semua, jadi saya bekerja sejak tahun 1991
dan dipecat tahun 2013. Itu pun pemecatannya juga aneh. Pemecatan terjadi setelah proses pengadilan ini. Lalu apa yang diminta? Saya diminta mengembalikan seluruh gaji. Gaji sejak saya bekerja sampai tahun 2013. Bisa dibayangkan, kok bisa ya gaji diminta dikembalikan? Gaji itu kan hak saya sebagai orang yang bekerja. Kenapa tidak pada saat 13 tahun, 3 tahun misalnya, pecat saja 5 tahun lah. Masa puluhan tahun baru tahu bahwa saya katanya prestasinya kurang. Apa prestasinya kurang? Siapa yang mengatakan prestasinya kurang? Hanya seorang sekretaris pribadi dari adik saya. Dia punya 4 saksi, 3 saksi dari adik saya tidak mau memberitahukan bahwa saya kurang berprestasi. Kenapa? Mereka tahu kan siapa yang bekerja. Saya punya 5 saksi. 5-5-nya mengatakan sayalah yang bekerja keras dan sayalah yang membuat semua program komputerisasi dari Bluebird pada saat itu. Kemudian juga dari sejak awal itu ada di buku Sang Burung Biru, saya melakukan rekrutmen dari karyawan-karyawan yang akhirnya menjadi direktur. Jadi apa nggak aneh ya, gaji harus dikembalikan sejak bekerja sampai dilakukan gugatan. Kalau dilihat pada yang lain-lain itu kan tidak pernah ada gaji harus dikembalikan. Mungkin gaji terakhir, bulan terakhir masih ya kurang masuk akal, kami masih bisa. Tapi selama puluhan tahun tidak pernah tahu. Tahu-tahu sekarang gaji kamu harus kamu kembalikan. Tapi bagaimana putusan pengadilan? Ya, saya kena denda. Kena denda dari PN Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Di situ dinyatakan dengan tegas bahwa saya harus mengembalikan seluruh gaji saya. Dan malah sekarang saya diberikan surat bahwa itu harus dilaksanakan dalam waktu 8 hari. 8 hari ya. Dan lebih aneh lagi, anak saya harus ikut menanggung. Apa hubungannya? Denda kok anak harus ikut menanggung? Dan ini saja mulai dari awal bahwa ini bisa digugat, bahwa pengadilan bisa melanjutkan, itu sudah aneh. Bahwa akhirnya saya harus mengembalikan. Lebih aneh lagi, super aneh adalah anak saya harus menanggung. Jadi artinya ini diwariskan, denda yang bisa diwariskan. Apakah ada? Mungkin ada, mungkin tidak terekspos. Tapi pada saat ini saya ingin memberitahukan bahwa inilah kejadian fakta. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 40 miliar. Saya bandingkan dengan kerja rodi. Dulu zaman penjajahan ada kerja rodi. Kerja rodi itu orangnya masih dikasih makan. Kalau saya suruh kerja, transport dari saya, makan dari saya. Aduh, kok apa sih tujuannya? Ini gaji itu baru diberikan sejak tahun 2000. Jadi tujuannya dari tahun 2000 sudah merasakan, oh nanti akan saya mainkan. Dan ternyata berhasil dimainkan. Jadi denda seanak turunan. Kemudian apalagi? Ada lagi denda mencemarkan nama baik perusahaan sampai akhirnya tidak bisa mendapatkan nomor registrasi atau nomor rekening di bank. Sekarang kita tanya, apa persyaratannya? Persyaratan pertama ada legal atau tidak perusahaan itu. Perusahaan itu tidak legal. Kenapa dibuat tidak legal? Karena merek dagang mau dicuri dan itu terjadi. Sekarang dengan tidak legal, maka bank tidak mau memberikan nomor registrasi, nomor rekening. Itu wajar-wajar. Jadi penyebabnya mana? Apakah pencemaran nama baik atau memang dia sendiri tidak terdaftar, tidak legal? Itu ada suratnya resmi dari Kemenkumham. Lalu ada lagi, masa ditulis bahwa tidak sampai di luar negeri, di dunia internasional
sudah di blacklist. Apanya di blacklist? Mendaftarkan pun tidak. Apakah di blacklist karena di Straits Times ditulis adanya hartanya dialihkan? Ini kan juga tanda tanya. Kalau harta dialihkan, karena harta dialihkan kebetulan ternyata milik mereka juga, apa yang akan terjadi? Apakah mau terregistrasi? Ya tidak bisalah otomatis. Lalu selain itu juga, selain tidak terregistrasi, dia kan juga ada lagi masalah yang panjang sekali, masalah peningkatan harta. Itu yang ada di Forbes. Forbes itu majalah yang terkenal sekali loh, dan dianggap dipercaya. Mungkin lain kali akan diuraikan secara lebih detail, karena ini tinggal percaya atau tidak. Jangan saya menyebutkan bahwa ini ada apa-apanya, tapi lihatlah dari majalah Forbes 2013 sampai ke harta 2014. Jadi ini salah satu, dan majalah Straits Times Singapura dan juga majalah di Indonesia. Walikan ini bisa di Itu yang super aneh. Saya kan pendiri, saya pemilik pemegang saham, saya direktur, mestinya kan dibayar gaji. Sebagian sudah tidak dibayar, tiba-tiba dibayar, itu untuk dimanipulasikan jadi denda. Ada apa? Saya belum pernah mendengar. Tinggal yang lain apakah menganggap ini juga kocak apa enggak? Lalu kalau dari pengacara mengatakan ini bukan kocak, pengadilan sesat, peradilan sesat katanya.